Bagaimana cara supaya cepat lunas utang tanpa membayar yang dua bank itu? Kebetulan saya kan honorer ya, jadi SK-nya sudah di pesantren gitu, udah di bank gitu. Jadi gini Pak, Terima kasih. kalau Bapak pengen cicilan motor lunas tanpa bayar tanpa jual aset, cicilan mobil lunas tanpa bayar tanpa jual aset, cicilan rumah lunas tanpa bayar tanpa jual aset, cicilan misalkan pinjaman tadi di dua bank, syaratnya cuma 3 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ada lagi Bapak? Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Dede dari Tasikmalaya. Saya Sama istri? Sama ini sih ini. Yang ini. Saya baru kesini. Bapak jauh-jauh dari Tasik, kenapa kok nekat pengen ke RDAY? Sudah ada rasa yakin gitu Pak Haji. Soalnya gini, saya itu kenal RDAY dari medsos sebelum puasa kemarin. Terus dilakuin apa yang Pak Haji saranin, tetapi terus terang saja Pak Haji masih bolong-bolong. Mulai yang ibadah ekstrim, bangun jam 00, senyum, mandi pandan dan sholat. Cuman ngajinya itu baru kuat hanya 4-5 juz sampai pagi itu gitu ya. Sebelum kenal RDAY pernah gak baca Al-Quran sampai 5 juz? Wah, boro Pak Haji enggak. Boro-boro? Boro. Wow, tepuk tangan dulu dong. Wow. Berarti Ya. RDAY dasar ya? Alhamdulillah. Soalnya Di gini. Twitter rame. Oh, iya. Ini kemudian yang saya rasain walaupun belum deng gitu ya dahsyatnya, tetapi ada semacam sedikit demi sedikit saya kan punya utang. Ya. Nah, 2 bank tuh. Ya. Tapi ketika waktu bayar ada aja miliknya gitu, walaupun belum lunas sampai sekarang gitu. Wow, tepuk tangan dong. Praktekin ilmu RDAY apa Ya. coba? Ibu apa praktekin ilmu RDAY apa? Yang satu bangun jam 00, kemudian mandi pandan, senyum, mandi pandan dan ngaji sekuatnya. Baca Quran. Baca Quran. Bukan ngaji. Ya. Kalau ngaji itu singkatan dari ngasah biji. Oh ya. Baca Quran. Baca Quran. Kemudian sedekah pagi itu Sedekah subuh. Jangan bolong. Tidak sama sih bolong-bolong Pak Haji, terus Saya terang. masih bolong. Kemudian anak yatim juga tiap subuh Jumat itu saya suka bolong-bolong. Tapi itu menjadi motivasi saya. Bagaimana cara supaya cepat lunas utang tanpa membayar yang 2 bank itu? Kebetulan saya kan honorer ya, jadi SK-nya sudah di pesantren gitu, udah di bank gitu. Jadi gini Pak, Terima kasih. kalau Bapak pengen cicilan motor lunas tanpa bayar tanpa jual aset, cicilan mobil lunas tanpa bayar tanpa jual aset, cicilan rumah lunas tanpa bayar tanpa jual aset, cicilan misalkan pinjaman tadi di 2 bank, syaratnya cuma 3 Pak. Paksain. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, nanti ada yang lunasin. Amin. Kan banyak tuh tadi kan kita privat ya, hampir 100% yang testimoni di sana itu dia utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Saya tanya, kamu melakukan apa sih? Kan utang kamu gede, ada yang 600 juta, ada yang 400, bahkan paling kecil 175. Nggak taunya dia utangnya itu lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, hanya melakukan yang 3. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Coba kerjain. Ya. Yang kedua, saya tanya, kok saldo kamu nggak pernah di bawah 1 M? Karena saya maksain tiap hari bangun jam 00, senyum 41 kali, mandi, tahajud, baca Quran. Nah, saldo itu nggak pernah di bawah 1 M. Amin. Kalau coba praktekin. Satu lagi Pak Haji, Jumat berkah itu ada minimalnya atau tidak? Ya harus sedekah Jumat wajib. Besok hari Jumat wajib sedekahnya 1 juta. Wajib. Kalau sedekah subuh tergantung dari hajatnya bapak dan ibu. Kalau hajatnya ringan ya 100.000 lah buat syarat doang. Tapi dasarnya dengan dia sedekah subuh Jumat sama sholat badiah qobliyah, dia punya cicilan nggak bayar tahu-tahu lunas. Salah satunya siapa sih yang kemarin jadi pembicara, namanya Pak Roni. Roni punya kartu kredit 8. Satu kartu kredit plafonnya 250 juta. Itu utang tanpa dibayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Kemarin kan testimoni nih, berapa hari yang lalu ya? 3 hari.
Coba lu praktekin, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Alhamdulillah, ini yang kedua kalinya saya datang ke sini. Saya sudah jalankan beberapa ilmu RDAY, manfaatnya mulai terasa. Saya melakukan ilmu RDAY itu satu ilmu Allah ya, ibadah ekstrim. Saya lakukan mulai dari bangun jam 12, mandi air pandan, sholat dan baca Al-Quran. Sekarang ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya saya mempunyai hajat Pak Haji. Saya mau punya niatan untuk menikahkan resepsi putri saya. Nah, pengennya semua pembayaran lancar. Sebelum itu sudah pada lunas. Ada ininya gitu, ada Nikahnya kapan? tanggal 20 Juli. 20 Juli. Juli. Iya, diberi kesehatan. Berapa biayanya nikah? Ya mungkin kurang lebih 200 juta lah Pak 200 Haji. Soalnya juta. kan catering udah terbayang. Ya. Terus kan SK udah di bank, punya kreditan mobil. Jadi Nanti gini, Bu, kalau ibu pengen pulang modal, jadi ibu nanti kalau pengen pulang modal, nikahnya di rumah apa di gedung? di gedung. Alah gampang, Bu. Ya, Pak Haji. Duitnya sekarang ada apa enggak? Belum. Gampang. Iya. Ini karena lagi rame di Twitter, rame ya? Rame di Twitter. Wish, tapi bersyukurlah. Ya, emang jalannya ya kan? Nah, jadi ibu tinggal celana dalam ibu dibalik. Ya. BH-nya dibalik. Ya. Malah kalau ibu berani, semua baju kerudung dibalik. Kalau gimana Pak Haji? Kalau untuk daleman saya sudah melaksanakannya dibalik. Itu dibalik belum celana dalamnya? Sudah dong. Masa Mana nggak kelihatan bukti? sama Pak Haji? Bapak dan ibu kalau pengen hajatnya terkabul, kuncinya satu. Paksain gimana caranya bapak dan ibu banyak silaturahmi. Karena kalau orang yang banyak silaturahmi, rezekinya pasti banyak. Amin. Tapi nggak hanya sekedar silaturahmi begini doang. Tapi ibu mesti remes, bersalaman, pindah saldo. Ini coba, benar. Kan saya kemarin nikah anak saya begitu, salaman semua. Oke. Coba praktekin, nggak ada di muka bumi yang itu. Oke, siap. Ya. Oke. Itu gini-gini ya. Oke. Nah, sekarang yang ke Allahnya dulu. Bikin takjub Allah. Jam 00 harus bangun. Senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Nggak taunya tadi kan kita privat Pak di Sentul ya. Alhamdulillah Pak. Tadi kita ada tamu orang Ambon. Nggak taunya di Ambon sana itu celana dalamnya memang harus dibalik Pak. Namanya kalau di Ambon ilmu akal-akalan. Coba dicek deh kalau ada temennya saya di Ambon di sana. Nggak tahu di Maluku. Nah mau saya ini kan ilmu kearifan lokal. Nah ibu coba pakai celana dalamnya dibalik. Tapi saya kemarin lagi kepepet Pak Haji uang 10 juta. Emang celana dalam saya dibalik. Yang 9 hari nggak ganti saya rendam. Saya ulas-olesin ke motor itu yang mau dijual. Datang pembelinya mau dijual mau digadai. Yang penting saya punya duit 10 juta. Pas mau sholat asar itu ada WA. Katanya ini ada nih yang mau digajah atau dijual. Udah aja nggak kebalas kan saya sholat asar dulu. Setelah sholat asar katanya mau digadai aja. Ya udah mungkin seizin Allah walaupun nggak kejual itu datang uang 10 juta Pak Haji. Saya dalam dibalik. Iya sekarang juga. Keren dong, luar biasa. Ini informasi baru Pak Bu. Tadi kan ada yang pada privat ya di Sentul. Pak Haji saya terima kasih. Kenapa? Anak saya tes masuk Akmil. Celana dalamnya dibalik. Itu lolos Pak Haji, alhamdulillah. Padahal anak saya ya Allah kata dia gitu. Tuh Pak. Jadi orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan kena hipnotis. Orang yang pakai celana dibalik tidak akan kena santet. Tuh lebihannya. Contohnya apa sih Pak Haji? Nggak taunya zaman dulu, zaman Belanda dicerita tadi. Zaman dulu, zaman Jepang, itu orang Jepang suka nyari anak-anak muda, laki-laki dewasa, itu untuk diambil-ambilin di kampung-kampung untuk kerja rodi. Nah, sekampung itu semua laki-lakinya celana dalamnya dibalik. Itu Jepang nggak bisa melihat loh. Padahal pada duduk nggak lihat Jepang. Nah, kalau saya, kenapa bapak-bapak nggak dibalik celana dalamnya mulai hari ini? Nanti bapak bisa masuk toilet ibu-ibu nggak kelihatan. Nggak dites dulu, dites. Ya, pertanyaan apa lagi Bapak? Terima kasih Pak Ya. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Saya dari Sukabumi. Baru Ya. pertama kali ke sini Pak Haji. Baru pertama kali. Pertama kali. Kok mau datang ke RDAY Bos jauh-jauh? Sudah takdir Tuhan. Oh, takdir Tuhan. Jadi pertanyaan apa Pak Bos? Saya mau tanya Pak Haji, untuk jasa jualan online di toko Shopee, jasa edit video itu
biar supaya rame. Oh, colek alat kelaminnya. Taruh di HP. Colek taruh di HP sampai apinya keluar asap. Colek bos. Ya, kebetulan Pak Haji sekarang pendapatannya lagi menurun gitu. Ya udah colek. Mau colek kapan? Sekarang aja mumpung ada ibu saksinya. Lu udah tahu cara nyoleknya? Belum tahu, belum tahu. Ibu-ibu pakar semua. Belajarin dulu. Colek bos. Oh iya, terima kasih Pak Haji. Yo. Ibu apa? Assalamualaikum. Ya. Pak, saya kan punya ada anak satu laki-laki. Saya punya Anak laki-laki Antonio namanya. anak laki-laki umur 23 ya kalau nggak salah. 23. Dia kan pernah narkoba. Ya. Kayak dia kadang-kadang kalau diajak ngomong kurang nyambung. Bagaimana cara ngobatnya, Pak? Oh itu memang anak jenius begitu bu. Pokoknya lulusan narkoba hampir semua jenius bu. Ibu bersyukur punya anak narkoba. Waduh. Emang dia pintar sih dulu sekolahnya. Apa? Penghafal Al-Quran dia dulu SD. Apa? Sekolahnya pintar emang dulu. Jenius kan anaknya kan? Iya, saking jeniusnya salah. Saking jeniusnya Salah. jadi narkoba. Iya. Gampang lah bu. Ibu cebok alat kelamin ibu, cebokannya buat masak nasi, buat makan dia. Nanti kan dia nanya, Mama, ini kok berasnya kok rasa durian? Ada ucapan lagi kepalanya biar apa gitu. Apa? Ucapannya apa lagi? Doanya lagi, Pak. Pada saat air cebokan alat kelamin ibu dimasukin ke dalam panci, campur nasi, ibu aduk pakai tangan kiri. Ini berlaku semuanya. Iya. Jadi kalau kita masak, diaduk. Nama putra ibu Bin berhenti total, mau ke kiri boleh, mau ke kanan boleh, berhenti total dan tidak akan melakukan itu lagi. Dia udah berhenti, maksudnya biar sembuh anunya itu loh Pak, apa? Udah sembuh, udah nggak narkoba, maksudnya biar dia sarafnya di kepala itu normal gitu. Oh gampang, Iya. ibu copot celana dalam ibu, kalau tidur anaknya suruh pakai topi celana dalam ibu. Ya mana mau dia anak umur segitu, mana mau Pak. Oh nggak mau, cari fotonya dia kempit di alat kelamin ibu. Oh gitu ya. Sekarang pertanyaannya, gede mana foto sama alat kelamin ibu? Yang kecil aja nanti itu gampang gitu. Yang kecil aja nanti gampang. Yang kecil? Pas foto. Nanti tenggelam ke dalam. Disesuaikan sama ukurannya. Ukurannya disesuaikan. Ya. Pak, satu Boleh pertanyaan- namanya Bin hajatnya. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Boleh. Saya kan kemarin dapat itu apa rezeki gitu. Saya pakai yang dua tangan gitu loh Pak. Gimana? Yang ini. Coba praktekin. Diri. Ini kan, Ya. yang lihat muka saya pasti ngasih duit ke saya, yang ngasih, begitu ya kan. Jadi saudara-saudara saya kan pada ngasih duit tuh sama saya Pak, sekitar 82 juta. Terus tapi ada dua yang ngembaliin gitu di keluarga saya. Itu cara ngembali lagi uang yang dia minta itu gimana Pak? Gampang, colek lagi kayak tadi. Colek lagi, Iya. ucapnya gimana? Ibu mau apa hajatnya? Maksudnya biar duit yang dia diminta lagi itu 20 juta dibalikin lagi ke saya. Ya udah ngomong gitu. Apa? Ya? Heeh. Balikin Ibu- lagi duitnya gitu. Ya betul. Gimana nyoleknya? Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.